Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu yang lalu. Rezim waktu memang sesuatu yang tidak bisa diajak kompromi. Dia akan berjalan seperti apa seharusnya dia berjalan, ya. Sehingga sesuatu yang sudah aku janjikan meleset lagi, seharusnya aku membahas tentang tidak ada nabi dari bangsa Arab, episode kedua, dan ternyata itu harus terpending lagi. Ya karena waktu yang terbatas, ya. Tapi bagaimanapun aku ingatkan kepada kalian, sesibuk apapun kalian, harus ada waktu yang kalian alokasikan untuk dakwah. Dan aku sudah mencontohkan itu kepada kalian. Jadi aku harus berbagi waktu untuk kepentingan kewajiban atas keluarga, ya. Juga aku harus memberi alokasi waktu untuk dakwah. Begitu juga situasi itu sangat mempengaruhi rencana-rencana kita. Situasi yang cenderung bergerak dinamis itu bisa saja menjadikan rencana kita berbelok, ya. Seperti yang kemarin, aku ulangi lagi. Bagian kedua dari nabi, tidak ada nabi dari bangsa Arab, itu harus tertunda karena situasi dan kondisi juga. Progresnya seperti ini. Di unggahan yang kemarin tentang pembunuhan karakter Nabi, itu ada dua komen yang masuk. Ada komen dari saudara kita yang Kristen di huruf D, itu yang menggunakan sebuah pernyataan ngeri-ngeri sedap, ya. Jadi katanya, bagaimana ini, coba aku baca dulu. Katanya begini, logika akal sehat muslim seakan taruh di dengkul, gitu, ya. Ngeri-ngeri sedap. Dia sepertinya kebingungan, tapi wajar kalau dia kebingungan karena teman-teman Islam sendiri juga bisa kebingungan kalau ditanya, ya. Apakah Gusti Allah yang Maha Kuasa itu tidak mampu menjaga kemurnian Torah dan Injil? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana mungkin Torah dan Injil dikatakan sudah palsu, gampangannya begitu, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk memberikan konfirmasi dengan cara bertanya kepada ahli kitab apabila beliau ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Itu kan sesuatu yang diametral, gitu, ya. Jadi kalau teman Kristen kita ini bingung sehingga mengatakan logika akal sehat muslim seakan taruh di dengkul, ya. Semoga nanti setelah aku berikan penjelasan tidak lagi kebingungan, dan begitu juga teman-teman Islam bisa menjawab apabila ada yang bertanya kepadamu tentang hal itu. Itu komentar dari hari ini Selasa, ya. Aku puasa jadi nggak minum, tidak ada coffee morning. Itu komentar yang masuk dari teman Kristen kita. Sementara dari teman Islam kita itu mengatakan tentang Nabi yang buta huruf, ya. Itu di huruf H dengan segala argumentasinya, ya. Dengan segala argumentasinya. Tapi yang sangat menggelitik itu adalah bahwa buta huruf tidak berarti tidak patonah, gitu. Itu kan aku paling jijik, ya. Aku paling jijik, dengar, aku paling jijik kalau ada orang berlogika itu tidak sesuai nalar. Seperti ini nggak sesuai nalar. Buta huruf tidak berarti tidak patonah. Itu logika seperti apa itu? Jadi sama, orang beragama apapun kalau tidak mengedepankan rasionalitas itu menjadi ngawur kalau berargumen, ya. Kita tahu bahwa patona itu artinya cerdas, mengerti, pintar, itu penjelasannya. Kok dibangun sebuah pernyataan buta huruf tidak berarti tidak patona? Ini kan yang menjijikkan sekali. Sama dengan orang Kristen juga begitu.
Ya, padahal Yohanes jelas mengatakan firman telah menjadi manusia. Jadi Yesus itu manusia. Orang firman telah menjadi manusia. Tapi untuk membenarkan dogmanya, dibangunlah duinatur Yesus, yang itu merupakan dogma yang dibangun oleh siapa itu? Bukan Tertullian, siapa? Aprilianus atau siapa gitulah. Itu kan ngawur itu. Orang jelas-jelas Yesus itu manusia, dan Yohanes juga mengatakan firman itu telah menjadi manusia, bukan firman itu telah menjadi manusia dan Allah. Ya. Begitu juga bagaimana teman-teman Islam untuk membenarkan dongeng-dongeng yang diimaninya bahwa oh, Kanjeng Nabi Isa itu turun tidak sebagai nabi. Aku mau tanya, omongan Kanjeng Nabi Isa turun tidak sebagai nabi itu omongan mulutmu atau hadis? Gitu loh. Itu kan rekayasa yang dibangun supaya tidak berbenturan dengan pernyataan Al-Quran bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman nabi. Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman nabi, titik. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada nabi lagi dalam bentuk apapun. Ini begitu. Kalau kita mengedepankan logika itu harus tidak tumpang tindih. Ini ada saudara bilang, kita sudah tahu patona itu bisa diartikan cerdas, pandai, apalagi ya, mengerti. Ini kok bisa dikatakan buta huruf tidak berarti tidak patona. Ini kan sama dengan teman-teman Kristen tadi itu. Jadi sebetulnya Islam dan Kristen itu juga kalau beragama tidak menggunakan logika akal sehat, yang ngawur seperti itu. Ini logika ngawur ini. Makanya aku jawab, ini argumentasi basi yang sejak dulu basinya seperti itu. Itu melanggar rasionalitas dan aku wajib untuk tolak. Maka untuk kali ini aku akan menjawab dulu atau memberi komentar dulu supaya kalian paham. Ya. Dari komentar kita, teman kita yang Islam, ya. Nanti untuk teman kita yang Kristen aku bikinkan videonya tersendiri. Jadi yang Islam aku bikinkan video sendiri, yang Islam aku bikinkan video sendiri. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih dan supaya fokus. Nanti kalau aku campur satu video, aku jawab dua-duanya, kalian nggak fokus. Ya. Oke. Judul Mampir Ngombe kali ini adalah Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Ya, itu judulnya. Judul besarnya Aku Menolak Nabi Yang Buta Huruf. Nggak mau aku punya nabi buta huruf. Untuk apa? Orang buta huruf kok dijadikan nabi? Ya, dalam kurung kecilnya, pembunuhan karakter ini harus dihentikan. Ya, itu judulnya. Oke, kita bicara begini dulu ya. Sudah menjadi kebiasaanku ya, sejak aku sering mengungkapkan sebuah jargon, katakanlah gitu, aku mengusung Islam rasional ya. Islam rasional itu jadi kalau ada informasi-informasi yang itu bertentangan dengan logika nalar sehatku, itu mesti aku berjibaku untuk mencari jawabnya dengan cara apapun. Aku meluangkan waktu, aku kejar jawabannya itu apa sih sebetulnya gitu. Karena bagiku sekali lagi kebenaran itu tidak demokrasi. Bagiku sekali lagi bukan yang umum itu yang benar, tapi yang benar lah yang harus dijadikan umum. Jadi aku kajian-kajianku memang bertentangan dengan mainstream. Nggak ada urusan aku. Nggak ada urusan. Dengan resiko tidak populer pun tidak ada masalah. Apa urusannya? Di sini bukan masalah populer tidak populer, meskipun setiap orang tentunya ingin populer. Tapi tujuan utama adalah kita menyampaikan kajian ilmiah, ya, berdasarkan parameter-parameter kitab suci. Karena berbicara agama itu berbicara kitab suci. Kalau berbicara agama tapi tidak didukung oleh kitab suci, yaitu dongeng, gitu. Ya. Oke.
Banyak sih pendapat-pendapat yang ngawur itu seperti tadi. Patona yang harafiah. Segini dulu loh. Kita setuju nggak bahwa Nabi itu siapapun dia, kalau dia sebagai Nabi maka dia harus mempunyai 4 karakter ini. Sidik, amanah, tablik, patonah. Ini dulu aja. Ini setuju nggak kita? Kalau ini nggak setuju, lebih baik kita nggak usah lanjutkan. Atau kalian nggak usah tonton video ini. Percuma. Gitu loh. Kalau ini kita tidak sepakat, lebih baik tinggalkan video ini. Tapi kalau kamu sepakat bahwa yang namanya Nabi itu harus punya karakter sidik, amanah, tablik, patonah. Nah, kalau kamu sepakat, kita lanjutkan. Patonah itu ya seperti aku bilang tadi, cerdas, paham atau punya kepemahaman yang tinggi, mengerti, tanggap. Ya itu apa namanya, bagian-bagian dari sebuah diksi yang menjelaskan tentang patonah itu seperti itu, ya. Oke, kan sangat konyol sekali ya jika seorang pemimpin sekaliber Kanjeng Nabi Muhammad tidak mampu menguasai 2 aspek yang sangat vital itu. Membaca dan menulis itu aspek yang sangat vital. Terus ada seseorang pemimpin sekelas Kanjeng Nabi Muhammad dan dia telah membuktikan kesuksesannya sebagai pemimpin. Ya. Aku berulang kali sebutkan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad mi'raj, naik ke puncak peradaban yang tinggi dengan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Madinah Al-Munawwaroh. Ya. Terus kamu katakan dia buta huruf. Itu logikanya kemana gitu loh. Dan kamu menikmati itu. Setiap kali kamu mengatakan Nabi buta huruf. Patona. Oh, patona itu tidak mesti harus bisa baca tulis. Oh, orang yang buta huruf itu juga bisa dikatakan patona. Begitu. Kok nggak jijik ya dengan argumentasi seperti itu? Ya, heran loh. Apakah yang mungkin bila sekarang ini ya Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup? Ya, Kanjeng Nabi Muhammad sekarang kita membangun sebuah katakanlah kita time track, mundur, waktu kita mundurkan. Ya, misalkan sekarang Kanjeng Nabi Muhammad itu ada di sekitar kita masih hidup lah, ada di sekitar kita. Terus aku panggil anakku Ranti. Anakku Ranti itu alhamdulillah sekarang masuk kelas 1 SD. Ya, dan dia kalau sore ngaji gitu. Terus kita tulis ya. Kertas gitu. Terus kita tulis huruf alif gitu. Kita tulis. Terus kita tunjukkan. Anakku Ranti itu loh, ya. Ini dengar kamu. Anakku Ranti itu cuman kelas 1 SD baru masuk. Itu ngerti alif. Kalau ini tulis alif itu, ini apa, Nduk? Ini apa, Butet? Dia akan jawab, itu alif, Pak. Dia ngerti. Ini anak kecil, ya, masih kelas 1 SD ngerti itu alif. Sekarang kita komparasi, seandainya ini Kanjeng Nabi masih hidup, terus kita tulis di atas kertas huruf alif gini, kita tanyakan, ya Rasulullah, ini huruf apa gitu? Kira-kira menurut otakmu itu Kanjeng Nabi itu akan menjawab dengan tangkas bahwa itu alif? Apakah Kanjeng Nabi itu terus orang Jawa bilang lolak lolok, plonga plongo, terus garuk-garuk kepala? Huruf apa itu ya? Apa begitu? Coba kamu pertimbangkan. Masa seorang pemimpin yang begitu agung, yang Michael Hart mengatakan di antara sekian jumlah manusia yang paling berpengaruh, beliaunya itu dengan urutan pertama, lalu kamu bunuh karakternya dengan mengatakan dia buta huruf. Itu masih kamu piara aja dongeng-dongeng seperti itu. Ya, masih kamu piara dongeng-dongeng seperti itu. Masa seseorang yang dia berpredikat sebagai orang nomor 1 dari sekian makhluk di dunia dikalahkan dengan anak kecil yang
baru kelas SD, ngajinya masih ngaji Iqra sama ngaji Tilawatil. Anakku itu loh ngerti. Ini huruf apa, Nduk? Itu alif itu ngerti. Masa sih Kanjeng Nabi misalkan kamu tulis gini ya. Ini aku gregetan kalau ada orang goblok gini. Masa ditulis gini aja? Misalkan ini gini ya. Ini gini. Terus ini apa ya Rasulullah gitu. Terus Rasulullah garuk-garuk kepala nggak ngerti gitu. Apa ya? Gitu. Pelongo-pelongo lolak-lolok gitu. Mbok ya kamu tuh jangan kebangetan lah. Ya. Oke. Aku lanjutkan. Ya. Sekarang begini. Ibunda Khadijah itu pelaku dagang ekspor import loh. Ya, kelasnya kelas dunia. Akankah Kanjeng Nabi Muhammad tidak mengerti bahasa tulis? Ketika yang namanya dalam dunia perdagangan, ini kelas ekspor import, bukan kelas kelontong yang ada di pasar-pasar itu. Ya. Kalau sudah kelas ekspor import, itu hubungannya lintas dunia. Itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dihindari ya. Seperti ini aku bacakan ya. Seperti ini ya. Ada masalah hutang piutang. Itu mesti dicatat. Belum lagi masalah stok barang yang sudah terjual, yang sudah tidak habis. Yang sudah habis berapa, sisanya berapa, terus nanti mau order berapa, cari apa, ya. Belum lagi nanti masalah upah mengupah. Mungkin yang tukang gotong-gotong itu apa kok, tukang manol kalau orang Jawa bilang, ya. Itu kan sesuatu kegiatan yang tidak bisa terhindari dari kegiatan tulis menulis. Gitu loh. Terutama tentang hutang piutang lah. Itu kan tidak bisa terhindari. Ini bukan toko kelontong yang ada di warung-warung. Kalau itu oke lah, mungkin orang buta huruf karena mamaku saja itu buta huruf. Tapi kan perdagangannya tidak kelas ekspor import. Ini kelas ekspor import, bos. Bagaimana dari Makkah bisa ke Sam sampai ke negeri-negeri sekitarnya? Ini kan, aduh, kalian ini gimana? Ya, oke. Sekarang mungkin ada yang mengatakan begini, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu masih membutuhkan sekretaris pribadi. Dalam hal ini kita tahu beliau mempercayai kepada Zaid bin Sabit, ya. Sehingga menurut kacamata mayoritas ini adalah salah satu bukti bahwa Nabi mandul tulisan. Jadi mandul tulisan, mandul bacaan. Ya. Jadi karena Kanjeng Nabi itu punya sekretaris, katakanlah Zaid bin Sabit, ya. Memang Zaid bin Sabit, ya. Yang paling apa? Paling diberikan kepercayaan, ya. Paling diberikan sebuah tanggung jawab dalam tulis menulis itu Zaid bin Sabit, ya. Menurut historis yang kita baca seperti itu, ya. Lalu apakah dengan demikian kita bisa mengatakan, ah itu buktinya ada Zaid bin Sabit, Kanjeng Nabi itu nggak melek huruf, nggak melek bacaan, nggak melek tulisan, artinya buta huruf. Apakah begitu logika yang akan dibangun? Ya, aku nggak tahu kenapa pembunuhan karakter ini terus saja secara masif masih dipegang erat. Dan yang megang orang Islam sendiri, heran aku. Ya. Coba kita komparasi peristiwa itu seperti beginilah, ya. Apakah ketika seorang presiden mengangkat sekretaris pribadi, ya, tentu job description-nya itu tidak jauh dari tulis menulis baca membaca, ya. Lalu apa kita katakan bahwa presiden itu buta huruf? Ya. Coba kita komparasikan dengan antara presiden dan sekretaris pribadi, antara Kanjeng Nabi dengan sekretaris pribadinya Zaid bin Sabit. Kita komparasi begitu. Apakah seorang presiden, ya siapapun dia, presiden siapapun,
dia mengangkat seorang sekretaris pribadi yang dia percayai, sebagaimana seperti Kanjeng Nabi Muhammad mempercayakannya kepada Zaid. Yang namanya sekretaris itu biasanya dan memang begitu pekerjaannya, tidak jauh-jauh dari tulis menulis, surat menyurat, sehingga dia bisa dikatakan dia harus mahir dalam baca tulis. Apakah dengan begitu terus kamu bilang presidennya itu buta huruf? Begitu. Apakah terus kamu katakan karena ada Zaid bin Said terus Kanjeng Nabi Muhammad jadi buta huruf? Begitu. Ya. Aku nggak ngerti bagaimana ya, masih ada orang di zaman yang sudah modern seperti ini masih percaya ada seorang pemimpin dan dia bukan sembarang pemimpin, yang dia mampu merubah peradaban sampai Jawaharlal Nehru mengakui, Michael Hart mengakui, dan perubahan yang dilakukan dari nur ke zulumat itu sampai detik ini masih bisa kita rasakan, dan mendapatkan warisan dari Gusti Allah Agung yang berupa kitab Al-Quran, yang itu narasinya itu terdiri dari diksi-diksi, dan diksi itu merupakan himpunan huruf-huruf, lalu nabinya dikatakan buta huruf. Itu kok masih ada percaya itu loh. Kebangetan kalian ini, ya. Itulah yang namanya pembunuhan karakter, ya. Begitu juga kadang-kadang ada yang, aku sedikit bercerita tentang peristiwanya sama ketika mau masuk kota Makkah. Itu ada perjanjian antara kaum muslimin dan kafir-kafir jahiliyah itu, Arab-Arab jahat itu, yang bodoh-bodoh itu. Tenang, sudah ada perjanjian. Yang namanya Arab jahiliyah bodoh, ngokong, yang nggak mau mengakui Nabi sebagai Rasulullah. Padahal di teks perjanjian itu dijelaskan bahwa Nabi itu Rasulullah. Arabnya tidak mau, minta dicoret, minta diganti Muhammad bin Abdullah. Lalu Kanjeng Nabi menyuruh Ali mencoret. Ya. Lalu apakah peristiwa itu dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu menyuruh Ali karena Nabi nggak tahu baca, nggak tahu nulis, buta huruf, apa begitu? Ya. Ini kan menarik, karena apa? Terus saja pembunuhan karakter ini terus saja tumbuh sampai sekarang, makanya saatnya harus kita bunuh. Jadi pembunuhan karakter gantian kita bunuh supaya tidak membunuh dia. Ya. Jadi ya, bagiku bagiku kesimpulanku bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa menulis. Kalau dihubungkan dengan Zaid, kalau dihubungkan dengan sahabat Ali tadi, tidak. Jadi, dengar ini kesimpulan yang aku tawarkan. Kanjeng Nabi Muhammad bukan tidak bisa menulis, namun Kanjeng Nabi Muhammad hanya tidak mau menulis. Ngapain harus Kanjeng Nabi Muhammad menulis orang dia ada sekretaris? Tuh, ya. Itu kerangka berpikir yang aku ajukan kepada kalian sebelum nanti kita masuk dalam pembahasan teks-teks Al-Quran. Kita akan bahas tentang apa itu ma'ana bikori, ya. Apa itu ummi, ya. Apa itu baca, itu dalam edisi Arabian itu ada tartil, ada yatlu, ada ikro, itu ya. Nanti kita bahas satu-satu itu di sesi yang kedua. Ini sudah berapa lama waktunya? Ini sudah 24 menit, maka ini aku selesaikan setengah jam aja, karena kalau 1 jam kasihan ya. Ya memang ya aku harus memenuhi dua-duanya lah. Ada yang minta 1 jam, nggak apa-apa Gus, namanya cari kebenaran itu kalau 1 jam pun nggak ada masalah. Tapi ada yang lapor, jangan panjang-panjang Gus, 1 jam. Ada yang bilang ya bagaimanapun kalau kita lihat kuota
video itu kan harus disesuaikan antara yang 1 jam dan setengah jam, tentunya banyak memakan biaya yang 1 jam ya. Di samping itu juga ada alasan yang katanya terlalu perih gitu ya. Terus ada lagi yang mengatakan harus berbagi waktu juga dengan kesibukan lainnya, maka dia minta setengah jam. Ya dua-duanya lah ya aku penuhi. Dan itu harus satu-satu, nggak mungkin keduanya aku penuhi dalam satu waktu. Jadi ada kalanya 1 jam, ada kalanya setengah jam ya. Jadi kondisional lah. Nah, untuk saat ini aku batasi setengah jam aja, nanti kelanjutannya di seri kedua. Jadi begini, jawaban tentang Nabi buta huruf atau tidak buta huruf itu akan kita lanjutkan di sesi kedua nanti, setelah aku tadi menyampaikan kerangka berpikir ya. Yang aku sampaikan tadi itu sebuah pemberontakan rasionalitasku ketika ada seorang nabi dikatakan buta huruf. Dan aku sudah sampaikan, aku sudah tuturkan, aku sudah jelaskan kepada kalian seperti itu ya. Tidak ada kompromi. Yang namanya patona itu ya harus bisa baca, bisa tulis. Ya. Ada 2 anak, yang satu bisa baca, bisa tulis, yang satu blow on, nggak bisa baca tulis. Ini yang patona yang mana? Kan simpelnya begitu. Ya, ini yang patona yang mana? Akankah kamu mengatakan, oh yang nggak bisa baca tulis itu patona, begitu? Terus yang bisa baca tulis itu blow on gitu? Yang bener aja kamu. Ya, jadi itu semua kerangka berpikir yang telah aku bangun dan telah aku sampaikan ya. Silahkan kalian pelajari, kalian cermati ya, sehingga kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan. Bisa nggak sih bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu dikatakan seseorang yang buta huruf dengan prestasi yang sekian banyak telah dia buktikan? Itu kan pertarungan rasionalitas kita. Nah, untuk berikutnya, seri yang kedua, aku akan membuktikan apakah rasionalitasku yang aku bangun bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu patona, dia tidak buta huruf, itu didukung nggak oleh hadis, didukung nggak oleh Al-Quran? Kan bisa saja didukung, tapi bisa saja tidak didukung. Nah, itu akan kita bicarakan di seri kedua. Ya, itu aja sementara dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.